Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Nah, pada episode sebelumnya kan kita sudah ngebahas tentang pengelolaan data tempat tidur. Pada episode kali ini kita akan ngebahas proses untuk pendataan data pasien. Nah, untuk pendataan data pasien kita akan menggunakan tabel pasien namanya ya. Oke, sebentar. Nah, kita akan menggunakan tabel pasien, di mana di tabel pasien ini terdapat beberapa field, yaitu nomor rekam medis, nama pasiennya siapa, terus jenis kelaminnya apa, golongan darahnya apa, tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya kapan, nama ibunya siapa, alamat, agamanya apa, status menikahnya, apakah sudah menikah atau belum, nomor HP, dan pekerjaan. Ini adalah 12 field yang akan kita gunakan pada modul pasien nantinya. Oke, langsung saja kita buka SIMRS, localhost, SIMRS, terus harfiah code. Nah, kita akan gunakan tabel pasien. Untuk URL-nya pasien ya. Jadi URL-nya ini pasien saja. Kalau sudah, kita klik generate, klik OK. Nah, oke, kalau misalnya sudah, kita coba refresh. Nah, oke, sekarang sudah muncul nama pasien di sini. Tapi terlalu banyak nih data yang muncul. Kita akan hilangkan data-data yang tidak penting. Jadi akan kita tampilkan cuman nama pasien, jenis kelaminnya apa, golongan darahnya apa, nama ibunya siapa, dan tempat tanggal lahirnya. Seperti itu ya. Ada satu yang kurang di sini. Nomor rekam medisnya belum ada. Oke, nanti akan kita tampilkan satu persatu. Oke, sekarang kita akan benahi yang ini belum data table sih ya. Gak apa, tapi ini nggak usah data tables. Tadi saya nggak checklist data tables karena nanti kemungkinan di sini itu ada laporan yang kita perlukan nanti ketika pencarian. Misalnya saya ingin nyari data dengan kriteria tertentu, sehingga kalau data tables agak sulit ya, ada sulit kita modifikasi. Jadi kita akan gunakan regular table saja seperti itu. Oke, yang pertama kita modifikasi. Saya buka SIMRS. Yang pertama kita buka view pasiennya terlebih dahulu. Nah, berarti di pasien list yang kita akan modifikasi adalah judulnya terlebih dahulu ya. Di sini kelola data tabel pasien akan kita ganti kelola data pasien. Ini kelola data pasien. Oke, saya save. Fontnya saya kecilkan lagi lah, terlalu besar. Oke, font size-nya kita pilih 16 saja. Oh, nggak ada 16, 14 rupanya. Oh, kekecilan ya. Kita ganti jadi 16 saja deh. Nah, oke, segini ya. Kelola data pasien, terus di sini kita awali dengan nomor RM. Jadi nomor ini kita ganti dengan nomor RM nantinya. Sekarang kita buka controllernya. Oh ya, kita hilangkan dulu ininya. Jadi kita hilangkan yang pekerjaan, nomor HP, status menikah, ID agama, itu kita hilangkan. Alamat kita hilangkan dulu ya. Oke, jadi ID pekerjaan, nomor HP, status menikah kayaknya boleh lah. ID agama. Oh, agama mungkin perlu nanti nih. Terus apalagi alamat ini kita hilangkan. Oke ya, berarti pekerjaan, nomor HP saya hilangkan, alamat juga saya hilangkan. Kita simpan. Sekarang saya refresh. Nah, oke, tinggal segini ya. Nomor RM-nya masih kosong. Kita buka controller terlebih dahulu di pasien. Oke, nah di sini untuk mengambil datanya berarti dari tabel get limit data. Tabel pasien model get limit data, berarti ke model, dilempar ke model, pasien model, dia
get limit data, mana ini dia. Nah, ini adalah field yang ditampilkan. Oke. Terus di view-nya di sini kita tambahkan reka medisnya. Kita hilangkan saja. Di sini nomor tadi apa? Nomor reka medis ya. Oh, reka medis. Reka medis. Saya refresh. Oke, nomor reka medisnya sudah muncul, nama pasiennya juga sudah muncul, golongan darahnya sudah. Apa lagi nih? Status menikah kayaknya nggak perlu deh ya. Actionnya boleh kita kurangi width-nya. Ini action saya kasih width misalnya 150 saja. Masih terlalu lebar, berarti 120. Pasien bukan nih? Iya benar, terlalu pasien, tapi kok nggak ngaruh ya? Oh, dia ada sendiri nih di sini. Berarti bukan di sini, tapi di sini. Coba kita kasih 160. Saya refresh. Oke, kita kecilin lagi 140. Oke, lebih kecil lagi 150, 130. Nah, oke ya. Nomor RM sudah, nama pasien sudah, jenis kelamin ini karena dia sebenarnya kecil, kita akan ganti L ini jadi laki-laki, nanti P jadi perempuan ya. Berarti di jenis kelamin sama dengan P, jenis kelamin sama dengan P, maka perempuan, else-nya laki-laki. Nah, jadi seperti ini sekarang. Oke. Kita refresh. Oke, laki-laki ya. Nah, karena jenis kelamin ini kolomnya jadi lebih besar, jadi kita ganti saja menjadi gender sajalah. Gender. Atau Anda mau ganti kelamin boleh, silakan. Oke, nama pasien, gendernya, golongan darahnya. Ini kita ganti dengan darah saja, gol darah. Nah, gol darah jadi lebih kecil. Terus tempat tanggal lahirnya biarkan saja, nama ibu, ID agama. Nah, untuk agama dia akan mengacu ke tabel agama. Di sini ada tabel agama dan dia akan mengacu ke sini nanti. Berarti kita modifikasinya di model ya. Kita modifikasinya di model. Atau di sini nggak perlu kita tampilkan deh. Ya, di sini nggak perlu kita tampilkan. Oke, di model juga kita hilangkan biar nanti agak lebar dia. Jadi yang tampil di sini hanyalah data-data yang penting saja. Nomor RN, nama pasien, gendernya, golongan darah, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, status menikah, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan cek proses untuk penambahan datanya. Nah, oke. Nama pasien, jenis kelamin, golongan darah, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, alamat. Nah, agama ini bisa kita gunakan combo dinamis nantinya. Oke, tapi di atas sini nggak ada ini ya untuk input nomor reka medis. Kita akan tambahkan dulu di pasien form, input data pasien ininya. Oke, saya copy. Di sini untuk nomor reka medisnya. Untuk nomor reka medisnya. Nomor reka medis. Ini juga nomor reka medis. No, reka medis.
Input tipe teks. Oh ya, untuk inputnya kita bisa ambil dari sini saja. Di sini kita ganti input tipenya, kita ganti teks, lalu kita beri style bootstrap form control. Saya refresh. Oke, kita tambahkan placeholder-nya. Placeholder nomor reka medis. Nah, seperti ini. Oke, nomor reka medis, nama pasiennya siapa. Jenis kelaminnya kita akan buat jadi drop down saja. Jenis kelamin kita akan kopikan sampel dari data dokter, kan ada tuh jenis kelaminnya. Nah, ini dia, saya akan kopikan dari sini saja. Copy. Terus kita pastekan yang di pasien, yang di jenis kelamin. Oke, LP ya. Laki-laki, L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Oke, ini kita jadikan komentar saja. Simpan. Nah, oke. Selanjutnya ada golongan darah. Golongan darah kita akan buat saja. Golongan darah di sini. Echo form dropdown. Nama elemennya adalah golongan darah. Terus nama datanya array. Misalnya A untuk golongan darah A. Terus B untuk golongan darah B. Nanti adalah Anda tambahkan sendiri ya. Ininya golongan darah. Terus kita akan berikan dia style bootstrap. Class form control. Seperti ini. Oke, kita refresh. Nah, sudah muncul golongan darahnya, cuma baru A dan B. Nanti Anda silakan tambahkan sendiri golongan darahnya. Saya sengaja nggak tambahkan sekarang untuk menghemat waktu. Oke, refresh lagi. Nah, sekarang untuk tempat tanggal lahirnya itu bisa kita satukan kolomnya ya. Jadi untuk tempat tanggal lahirnya, atau nanti aja lah Anda boleh pisahkan sendiri aja. Nama ibu, alamat sudah benar, ID agama kita akan ngambil data dari tabel agama. ID agama, di sini kita tampilkan agama saja. Oke, kita akan ambil data dari tabel agama Echo CMB dinamis. Namanya ID agama. Terus kita akan ambil data dari tabel agama. Fieldnya itu agama. Jadi primary key-nya adalah kode ID agama. Nah, seperti ini. Yang terakhir adalah extra ID agama. Oke, ini kita jadikan komentar saja. Kita refresh. Oke, sudah muncul agamanya, nomor HP dan ID pekerjaan. Untuk pekerjaan kita akan ambil data dari tabel pekerjaan. Di CMRS ada nggak tabel pekerjaan di sini? Tabel jenjang, jenis bayar, jabatan, PPPP, pegawai, pasien. Oh, belum ada nih. Belum ada tabel pekerjaannya. Oke, kita akan buatkan tabel pekerjaannya terlebih dahulu. Tabel pekerjaan, fieldnya cuma 2. Ada ID pekerjaan ya. Mana dia?
ID pekerjaan dan misalnya nama pekerjaan. Nah, ini varchar 40 primary, simpan. Sorry, salah nih, seharusnya primary key-nya di sini. Ya. Terus di sini kita akan jadikan dia auto increment. Saya tambahkan misalnya PNS sama swasta. Ini cuma contoh ya. Oke, di sini berarti dari tabel pekerjaan PHP CMB dinamis, namanya adalah ID pekerjaan, terus nama tabelnya adalah tabel pekerjaan, fieldnya nama pekerjaan, jadi pemilikinya adalah ID pekerjaan, dan di sini ID pekerjaan juga sebagai ekstranya. Oke, yang bawah kita jadikan komentar. Oke, saya refresh. Nah, sudah mana ini pekerjaannya? Oh ya, saya lupa echo. Nah, oke ya, sudah muncul pekerjaannya. Nah, untuk nomor rekam medisnya nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Tapi kita tes simpan terlebih dahulu. Saya akan coba tes simpan, misalnya nomor rekam medisnya 00. Ada berapa karakter sih? Oke. Saya tambahkan 002, nama pasiennya misalnya Hadi Ramdhani. Laki-laki, golongan darahnya A, Langsa, tanggal lahirnya kita pilih, nama ibunya Samsiah, alamatnya misalnya Jalan Kenanga nomor 20, Islam, nomor HP-nya bla 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 bla, pekerjaannya PNS, klik create. Oke, nggak kesimpan karena nomor rekam medisnya itu nggak kita daftarkan. Kita buka controllernya pasien. Nah, ketika create action kita perlu nambahin nomor rekam medisnya juga. Ini nomor rekam medis, ini juga nomor rekam medis. Oke, simpan. Saya coba create lagi. Kenapa nih? Oke, di validationnya ada nggak create nomor rekam medisnya? Ada. Terus kenapa nggak kesimpan? Create action. Coba saya kembali. Tambah data, klik create. Oke, nomor rekam medis ini nggak kedetek ya, berarti di table dokter form ada yang kurang nih. Bukan dokter, pasien. Nomor rekam medis, di sini nomor rekam medis. Nah, di sini kita tambahkan ID juga deh. ID nomor rekam medis. Nama pasien, oke, saya asal dulu lah ya, atau Samsuar. Misalnya Langsa, Samsiah, Jalan Kenanga, Islam, HP-nya bla 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 bla, klik create. Wah, nggak masuk. Kenapa nih nggak masuk?
Coba kalau rule-nya saya bypass. Kita klik create. Oke, nggak kesimpan juga, berarti ada masalah nih. If this form validation run false. Atau coba kondisi ini kita manipulasi, tidak sama dengan false. Artinya dianggap true ya. Kalau misalnya kondisinya true, maka dia akan mengakses yang tidak sama dengan false. Artinya true, maka dia akses yang ini dan sebaliknya. Sekarang saya coba klik create. Nah, sekarang dia kasih tahu nih, nomor rekam medis katanya nggak ada. Nomor rekam medis katanya nggak ada di tabel rekam medis. Kita lihat di tabel pasien. Nomor rekam medis ada nih. Kemudian kalau nomor rekam medis in field list, insert into tabel pasien nomor rekam medis, tabel pasien, nomor rekam medis kok ada. Kebacanya malah 0 di sini. Berarti di sini nih nomor reke seharusnya rekam medis di sini. Oke, sekarang coba kita kembalikan. Ini sama dengan false. Sorry, kita refresh. Kita kembali. Tambah data. Oke, 2 namanya Samsuar, tempat lahirnya Langsa, tanggal lahirnya bla 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 bla, nama ibunya Samsiah misalnya, Jalan Kenanga nomor 2, Islam nomor HP bla 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 bla, PNS, klik create. Error lagi nih. Kita lihat kali ini errornya di mana. Klik create. Kolom nomor rekam medis nggak boleh kosong katanya, artinya datanya nggak kebaca ya. Oke, nomor rekam medis nggak boleh kosong. Oke, berarti ini hubungannya ke sini. Input tipe teks. Nah, ini bukan tapi rekam medis. Rekam medis. Di sininya juga seharusnya rekam medis. Rekam medis, atau nama field saya yang salah. Bener rekam medis ya. Oke, kita refresh coba. Oke, kita refresh lagi. 002. Saya isi asal-asal dulu lah ya. Berlahir bla bla. Klik create. Status menikah nggak boleh kosong katanya. Di sini nggak ada status menikah ya. Status menikah nggak boleh kosong. Tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, alamat, agama, pekerjaan, kita tambahkan lagi lah status menikah ya. Status menikah kayaknya itu dia lebih mirip dengan golongan golongan darah. Kita kopikan yang golongan darah tadi. Kita copy, terus kita tambahkan di bawahnya. Pekerjaan. Apa tadi katanya? Yang nggak boleh kosong adalah status menikah. Status menikah. Berarti ininya status menikah, status menikah. Ini juga status menikah. Misalnya kita lihat di tabelnya saya set menikah dan tidak menikah. Atau tabel status menikah, kalau nggak, ada nih tabel status menikah. Saya lupa. Berarti tinggal echo CMB dinamis.
Nah, nama elemennya status menikah. Dari table status menikah. Terus nama fieldnya itu status menikah, ID status menikah, status menikah. ID status menikah, dan di sini ID status menikah. Nah, seperti ini. Oke, kita refresh. Ups, ID status menikah ID status menikah nggak ada katanya. ID status menikah. Kita cek di pasien. Oh, cuma status menikah saja rupanya ya. Cuma status menikah saja. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, oke ya. Ada kawin, belum kawin, duda, janda, seperti itu. Kita coba input lagi, 002. Namanya Samsuar. Tanggal lahirnya Langsa. Nama ibunya Samsiah, alamatnya Bandung misalnya. Klik read. Wah, error lagi. Mana lagi errornya nih? Kita coba. Oh ya, ini kita kembalikan. Berarti seharusnya sekarang sudah berhasil nih. Tuh kan sudah berhasil berarti sekarang. Datanya juga sudah masuk, cuma status menikahnya masih 1 dan 0. Nah, berarti di sini oh ya, atau nanti di sini kita akan ganti aja status menikahnya jadi dari database ya, status menikahnya. Berarti di model, di tabel status menikah, di tabel pasien model. Nah, kita perlu join dengan ini pegawai. Kita perlu join dengan tabel status menikah. Nah, di sini kita perlu join dengan tabel status menikah. Tapi itu akan kita lakukan nanti di episode selanjutnya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.